Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau tahu hari ini apakah sudah hadir semua? Siapa yang nggak hadir? Rama. Apa keterangannya hari ini? Oke, Alfa berarti ya? Ya. Rama. Oke, materi hari ini adalah tentang stop bullying dan mari bersahabat. Nah, sebelum kita membahas materi ini, Ibu ingin tahu kemarin kita sempat bernyanyi. Kira-kira masih ingat nggak nadanya? Masih. Mari kita bernyanyi sekali lagi ya sebelum mulai pelajaran biar lebih seger aja. Udah agak lebih segan? Udah siap? Udah siap untuk masuk ke materi? Ya. Oke. Jadi, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian semua dapat memahami tentang bullying, bahaya perilaku bullying, serta berani melawan tindakan bullying. Kalian sendiri udah paham belum apa itu bullying? Tahu bahayanya perilaku bullying? Lalu, udah berani belum melawan tindakan bullying? Jadi udah nggak perlu belajar lagi? Belajar lagi. Tadi kita udah nyanyi ya. Selanjutnya. Oke. Apa arti dari wajah yang tadi kita nyanyikan? Yang pertama kita nyanyikan itu dalam pergaulan sekolah sering kita jumpai perilaku siswa yang dilakukan untuk mengejek, memukul dan mengintimidasi, mengompas. Apa itu mengompas? Kayak apa? Menghindar, memfitnah dan sebagainya. Perilaku ini dikategorikan dalam perilaku bullying. Bullying sangat merugikan siswa yang menjadi korbannya karena korban
korban bullying. Nah, di sini ada kata-kata yang suka melakukan untuk mengejek. Ada mengejek di kelas ini? Ada. Memukul? Tidak. Tidak, memukul tidak. Alhamdulillah. Mengintimidasi? Tidak. Kalau melompat? Tidak. Kalau memfitnah? Oh, itu berarti mengejek dan memfitnah. Memfitnah apa? Nyuri pena? Itu nyuri pena, memfitnah apa yang nyuri pena? Apa yang nyuri pena? Berarti bukan fitnah dong. Jadi tindakan-tindakan yang banyak ini akan sangat merugikan korban dan ada sampai yang tidak ingin sekolah karena dia ketakutan. Jadi saya harap semua tindakan bullying tidak kalian lakukan. Selanjutnya kita akan membahas tentang silakan ditonton. Ini adalah salah satu film. Apa dia? Ada nampak? Ya Bu, kita ulangi ya. Mereka membenciku tanpa alasan. Dan karena aku berpengalaman dalam sebuah kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah aku sudah hidupku hanya untuk menjadi lakukan hari ini aku masih bisa tahu. Ini hanya termasuk beberapa orang.
Jadi aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Ya, selamat tinggal Bunda. Selamat tinggal dirimu yang menjadi gadis manis. Oke, kita udah nonton full pendeknya. Kira-kira dari video ini apa nih yang bisa kamu dapatkan? Ayo, pelajaran apa yang bisa kamu peroleh dari nonton film ini? Ayo, siapa yang bisa menyampaikan pendapat? Adit? Apa Adit? Apa yang bisa didapatkan dari nonton video itu tadi? Nggak apa-apa, tetap pendapat aja. Tidak ada yang salah. Apa itu siapa? Oke, kamu kedua ya, Adit. Bullying yang dari kita kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tersebut bahwa bullying itu sangat berbahaya dan bisa membuat seseorang begitu depresi serta melakukan bunuh diri. Iya. Dari video ini kata-kata bullying itu sangat berbahaya. Kita bisa lihat bahwa bullying sangat berbahaya serta bisa membuat orang depresi dan bunuh diri. Ya, kalau Adit ada tambahan? Enggak? Ya. Oke, kita masuk ke pengertian bullying. Oke, bullying adalah salah satu bentuk dari suatu perilaku agresif. Kamu ingat? Harusnya agresif itu dengan kekuatan dominan pada perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan mengganggu anak lain atau korban yang lebih lemah darinya. Dari Victorian Department of Education and Early Childhood Development mendefinisikan bullying terjadi jika seseorang atau sekelompok orang mengganggu atau mengancam keselamatan dan kesehatan seseorang, baik secara fisik maupun psikologis, mengancam profesi, reputasi atau hubungan sosial seseorang, serta dilakukan secara berulang dan terus-menerus. Dari beberapa pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa bullying adalah tindakan mengganggu seseorang yang dilakukan secara berulang-ulang dan biasanya adalah dilakukan oleh orang-orang yang memiliki power, kekuatan atau kekuasaan. Dia bisa gangguan itu bisa berupa fisik, psikologis, mengancam properti. Kalau mengancam properti artinya seperti apa? Properti atau properti? Apa itu? Barang. Jadi mengancam properti berarti merusak barang. Terus juga merusak reputasi, sama seperti menfitnah atau juga penerimaan sosial seseorang. Jadi gara-gara fitnah orang jadinya tidak diterima. Itu juga termasuk dalam tindakan bullying. Sampai sini paham tentang bullying? Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang bisa menjelaskan nggak secara singkat saja apa itu
kebencian ataupun ujaran kebencian. Tadi dengan cara ucapan ya. Jadi bullying secara verbal itu berarti ucapan, kata-kata seperti apa? Kata-kata yang menyakitkan orang lain. Lalu ada bullying secara fisik. Kalau secara fisik apa itu? Tadi itu memukul atau menendang. Memukul atau menendang. Lalu ada bullying secara relasional atau sosial. Apa itu? Dari sosial media Bu? Melalui sosial media di nomor 4. Oke yuk. Kalau bullying secara relasional itu seperti dia membulinya sebagai kelompok Bu. Dia orang satu dibully, tapi dia yang membuli ini per kelompok ya. Bullying secara relasional, sosial atau sosial ya. Bullyingnya secara kelompok dan merusak hubungan relasi, hubungan pertemanan antar teman. Jadi dia ditunjukkan, dia jadinya bawa jadi musuhi seperti itu ya. Lalu yang keempat ada bullying elektronik atau cyber. Apa tadi Salsa? Dan bullying yang dilakukan dari sosial media. Ya, bullying yang dilakukan melalui sosial media dengan mengkomen. Ada yang suka mengkomen jahat kepada artis atau idola atau orang-orang terkenal. Gila, Nah, itu termasuk bullying bukan? Termasuk. Atau bikin satu sindir-menyindir menjadi satu? Enggak lah ya, mana satu kita pesisir baik-baik sama. Enggak ada kayak gitu ya. Menjaga perasaan satu sama lain kan? Oke. Lalu kita akan masuk ke yang berikutnya. Sebab-sebab dan dampak negatif bullying. Yang pertama, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Apa maksudnya? Ada yang bisa menjelaskan? Apa? Yang nomor satu, bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Apa maksudnya? Apa ini? Bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kalau menurut saya itu orang yang melihat apa sekelompok orang yang membuli orang yang lebih remadanya atau dibilang seseorang yang punya kekuasaan atau kekuatan, jadi dia ikut itu jangan melihat itu dari Mengikuti orang lain. Ada lagi yang lain yang mau berpendapat? Betul ya, pendapat ini betul. Ada lagi? Ayo, tidak ada pendapat yang sama ya. Yang salah itu tidak berani mencoba. Sayang kalau melakukannya. Bullying yang terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Ayo, apa contohnya? Apa tuh Pak? Jadi kalau menurut saya tuh saya nih kakak kelas. Dia membuli itu ya dari kemana tuh turun ke dia gitu. Jadi turun dari kakak kelas ke adik kelas. Jadi setiap yang dimulai merasa pasti membuli. Itu namanya bullying turun-temurun. Entah karena ikatan saudara atau lain sebagainya ya. Nah, ini adalah sebab-sebab bullying ya. Yang kedua adalah keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Ayo, ada yang bisa mencontohkan? Kira-kira nih maksudnya apa sih? Ya, ayah. Saya mencontohkan ya Bu. Contohnya tuh seperti misalkan nih saya dibully nih kan Bu. Nah, saya tuh kalau misalkan udah jadi senior gitu, udah kelasnya udah tinggi, saya juga ingin membuli karena saya pernah dibully juga gitu Bu. Oke, Randy. itu yang membaca dan pernah pendapat selama yang sama itu kita merupakan turun-temurun dari apa bullying turun-temurun dari senior. Jadi saya sebutkan lagi ini kan sudah orang bullying. Nah nanti karena yang merasa sekian waktu itu akan yang pertama nanti dan barangnya orang lain juga Ya, jadi pendapat saya dan ini benar ya. Bullying yang atau data
Yang ini meminta seseorang dan bukan meminta ambilkanlah ini atau misalnya tolonglah ambilkan itu, dia orang itu nggak mau, jadi dia mungkin kecewa dan membuli orang itu. Ya, bisa dengan begitu ya. Dia nggak mau ambilkan ini, dia nggak mau, karena dia nggak mau, akhirnya, kok jadi manusia nggak suka nolongin orang sih? Kok gini banget? Itu kata-kata sederhana tapi tergolong membuli tidak? Kalau yang dilakukan banyak orang sekaligus. Ya, jadi yang menunjukkan pilihan itu atau bisa jadi karena dia ada cowok menyukai cewek karena ditolak jadi ceweknya yang bully. So cantik banget sih gitu. Sampai-sampai nolak gitu. Ada kan yang itu? Ada tapi di luar ya. Kalau di sini tidak ada dong. Oke, yang kelima dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Apa tuh maksudnya? Ini terhubung dengan yang nomor 3. Kira-kira. Oke, bukan lebih oke ya. Dorongan untuk mendapatkan kepuasan artinya dia mungkin, ini hanya kemungkinan saja ya. Dia mungkin di rumah tidak mendapatkan pujian atau sanjungan ketika dia di sekolah atau di tempat-tempat tertentu. Ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih lemah, ketika orang yang lebih lemah itu takut kepada dia dan orang takut kepada dia, dia merasa puas hatinya, senang. Karena di rumah tidak mendapatkan itu. Jadi itu adalah maksud dengan dorongan untuk mendapatkan kepuasan, pujian, dihormati. Mungkin di rumah dia tidak dihormati oleh ya siapa yang tahu gitu ya. Kalau yang keenam dianggap menghina atau mengganggu kelompok tertentu, geng. Apa nih maksudnya bunyinya ini ya kata-kata kelompok ini jadinya? Ada yang bisa mencontohkan? Siapa yang punya geng? Ada yang punya geng? Banyak. Banyak ya? Ya, geng biasa masih ada. Nah, apa yang dimaksud dengan dianggap mengganggu atau menghina kelompok tertentu sampai-sampai dia digeng? Apa maksudnya? Kalau geng itu kalau satu diganggu semua merasa diganggu gitu? Iya. Kalau misalnya satu diganggu semua marah tidak? Marah. Nah, itu yang dimaksud bullying. Mungkin si satu kelompok ini tidak sengaja menegur pakaian kelompok yang lain atau jilbabnya atau story-nya dan itu dianggap mengganggu, artinya terjadilah bullying antar kelompok ya, atau hanya terhadap si pelaku saja. Oke, next kita masuk ke dampak negatif bullying. Nah, ini ada banyak nih dampak negatifnya. Yang pertama, terganggu fisiknya seperti cedera, luka, sakit dan sebagainya. Ini biasanya akibat dari bullying apa? Fisik. Bullying fisik. Ya, cedera karena bullying terpukul, tendang dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, bisa tertekan psikisnya atau kejiwaannya seperti takut, cemas, atau tidak nyaman, resah, tertekan dan gejala tekanan psikis lainnya. Ini biasanya lebih banyak disebabkan oleh bullying apa? Verbal. Bullying fisik bisa nggak pun bisa, tapi lebih ke verbal yang lebih banyak biasanya karena verbal akan lebih mengguncang jiwanya. Lalu ada yang ketiga, pergaulan sosial terganggu seperti minder, menyendiri, grogi, pendiam dan tertutup. Kenapa dia jadi minder? Kira-kira kenapa nih orang yang lagi bully tiba-tiba dia merasa minder? Minder tahu merasa rendah diri, nggak percaya diri. Kenapa dia jadi nggak percaya diri? Karena dibully, mungkin karena kata-katanya merendahkan. Ya, bisa kan dimulai dari kamu jelek. Kenapa kamu jelek nih? Aku jelek, aku nggak pantas. Kamu bodoh. Bisa seperti itu, artinya dia minder. Dia tidak tahu potensinya. Atau dia mungkin lagi belajar gambar. Kamu ngapain sih gambar jelek banget hasilnya? Kau tak gambar ya? Akhirnya dia takut, padahal dia bisa saja gambarnya bagus di kemudian hari.
Ya, kan nggak ada yang ngomong, nggak ada saksi. Nah, selanjutnya hindari cari gara-gara dengan pelaku bullying. Nanti di sekolah ini nggak ada ya pelaku bullying ya. Tidak takut kalau nanti mana tahu ada yang hindari berurusan dengan dia. Kalau bisa tidak usah. Yang keempat, jangan berada di dekat dengan orang yang suka melakukan tindakan bullying atau berada di sekitar mereka. Jadi jangan pernah berada di dekat orang atau menjadi teman dekat bahkan itu jangan dengan orang yang suka membuli. Kalau dia suka membuli yang lain, belum tentu suatu saat dia tidak membuli kamu bisa jadi kamu juga problem selanjutnya. Jadi diusahakan jaga jarak, jangan ya. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku bullying. Jadi kalau kamu boleh kenali, kalau pelaku bullying biasanya dia ngapain aja? Kalau pelaku bullying kamu pernah kenal ini kan? Kalau pelaku bullying, Cara dia berbicara, Bu. cara berbicaranya tegas, tinggi, sombong, suka menunjukkan orang lain, itu kan termasuk bullying kan? Kalau apa lagi? Ya, cara memperlakukan temannya, betul kata Adit, cara memperlakukan temannya. Tapi apa dia memperlakukan temannya? Saling menghormati kah? Atau membagukan teman? Atau harus didengarkan oleh teman, ya kan? Jadi kamu kenal dia, cara memperlakukan temannya gimana? Selanjutnya apa lagi? Perilakunya, Bu. Siapa yang mau? Oke, apa lagi? Perilakunya. Perilakunya, betul juga. Apa lagi? Suka ngomongin orang yang lagi ngumpul gitu. Ya, suka ngomongin orang saat lagi ngumpul. Suka itu tergolong bullying yang fitnah ya. Suka ngomongin orang atau enggak. Dikonfirmasi dulu, jangan langsung percaya beritanya benar atau tidak. Oke, jadi itu ciri-ciri pelaku bullying kalian bisa tahu sendiri. Jadi jangan dekat-dekat, ya. Jangan jauhi pelaku bullying dan tolong jangan menjadi pelaku bullying karena bullying adalah tindakan kejahatan. Oke, next. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun, ya. Tolong bagi kamu yang merasa superior, yang merasa punya kekuasaan, hebat, ya dipikirkan dulu ya, saya. Karena roda selalu berputar, tidak selamanya di atas, ya. Jadi jangan melakukan bullying karena hukum karma pasti berlaku. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Selanjutnya, ini ibu ada tugas. Nanti di bagian tugasnya. Sebelum itu, kita akan menyaksikan video bullying yang telah kalian buat. Silakan duduk berkelompok. Video-video poster-poster komitmen. Kita mulai dari menyaksikan video. Dari siapa dulu yang mau? Kenapa nggak kelompok 1 aja, Bu? 1, 2, 3. Kelompok mana? Oke, berarti kelompok dua mana? Kelompok dua mana? Oke, kelompok 3. Oke, kita video dulu. Dari kelompoknya siapa ya? Lagu di belakang. Oke, dari kelompok Tata dulu ya. Oke ya Tata. Gak apa-apa. Go. Oke, kita lanjut ya.
Oke, gue Center, saya mau menyampaikan untuk video, poster, dan komik yang akan dinilai, sebentar ya, yang akan dinilai apakah di dalamnya ada perilaku agresif, seperti yang saya jelaskan tadi, perilaku agresif, memukul atau mengejek dan lain sebagainya. Lalu apakah ada mengganggu orang lain? Apakah ada mengganggu orang yang lebih lemah dan mengancam kesehatan orang lain? Ini semua ya, poster, video, dan ini. Itu untuk pengertian komik, ada nggak? Kalau video berarti bentuk tindakannya ada. Lalu ada nggak di dalamnya orang-orang yang ingin menunjukkan kekuasaan? Ada nggak keinginan balas dendam? Atau ada nggak yang terganggu fisiknya, tertekan psikisnya? Berarti ada tindakan bunuh dirinya atau tindakan dia terluka atau lain sebagainya. Kalau dalam bentuk poster berarti hanya bacaannya kalimat-kalimatnya di poster itu ada atau tidak. Lalu ada nggak cara mencegah dan melawan bullying itu ada nggak di dalam video tersebut? Jadi nanti bagian lengkap semua. Misalnya kalau yang cara mencegah itu ada nggak yang jangan sendirian, terutama di tempat sepi, atau kenali pelaku bully, jadilah orang yang lebih percaya diri, atau laporkan kepada orang tua dan guru. Nah, kalau ada semua deskripsinya berarti nilainya 5. Kalau cuma ada 3 berarti nilainya 4. Kalau cuma ada 2 berarti nilainya 3. Kalau cuma ada 1 berarti nilainya 2. Kalau tidak ada sama sekali berarti nilainya 1. Nanti akan dijumlahkan, ya. Nah, setelah videonya tampil maka kalian boleh menjelaskan tentang video atau poster kalian. Paham sampai di sini? Paham? Oke, kita lanjutkan lagi nontonnya ya. Perlakuan fisik yang menakutkan dari mereka. Seorang diri memikirkan apa yang semua terjadi pada dia, apa saja. Mendapatkan tekanan batin dari keluarga terdekat. Tekanan batin maupun fisik jadi begitu saja. Ia pun berpikir mengatakan kebebasan menjadi seperti ini. Dia bukan pada Mengapa semua orang menjauhiku? Mengapa teman-teman mengataku begitu saja? Mengapa aku diperlakukan berbeda daripada yang lain? Padahal sama-sama manusia. Bahkan kakakku sendiri tidak pernah berbeda padaku. Lantas, apa yang harus aku pertahankan? Lebih baik aku pergi dari dunia ini. sesuatu yang tidak pernah terjadi. Berjauh dari
Silakan kelompok 3. Kakak. Dari Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 untuk presentasikan menyimpulkan hasil tugas yang telah kami buat. Baiklah, sebelum itu apa itu bullying? Bullying merupakan suatu penindasan ataupun kekerasan yang dilakukan oleh satu orang ataupun berkelompok dengan tujuan untuk menyakiti seseorang dengan cara terus-menerus. Bagaimana sih cara mencegah bullying itu? Cara mencegahnya adalah kita harus berani untuk melawan saat seseorang ingin membuli kita. Jauhi orang-orang yang suka membuli, dan selain itu juga kita yang melihat seseorang dibully jangan kemudian diri saja, tapi kita harus membantu atau menghentikan tindakan bullying tersebut. Jadi teman-teman, dari video yang telah kami buat dapat kita simpulkan bahwa bullying itu dapat menyebabkan seseorang depresi dan melakukan tindakan bunuh diri. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak. Selanjutnya kita ke kelompok lagi ya, gantian ya. Oke. Silakan Rika. Apa lagi ya? Ya. Oke, Rika, kenapa Rika? Contohnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini akan mempresentasikan poster yang saya bikin mengenai tentang stop bullying atau perlindungan. Yang pertama itu, apa itu bullying? Ada yang tahu? Banyak bullying. Ada yang tahu bullying? Adalah sesuatu tidak dilakukan secara kekerasan atau kekerasan yang dilakukan secara berulang-ulang. Oke, di sini adalah bullying adalah tindakan penindasan yang seringkali dilakukan secara berkelompok pada lingkungan sekolah. Kelompok yang melakukan bullying cenderung merasa berkuasa dan menganggap anak lain lebih lemah dari mereka. Dampak bullying, depresi, dan sering menyendiri
B. Yang bullying non verbal, ada yang tahu? Yang dilakukan apa namanya contohnya seperti kekerasan fisik yang berhubungan dengan fisik. Oke, bullying verbal biasanya berupa pelecehan dan umpatan kebencian. Seperti dia bisa maki-maki orang tersebut apa salah, kayak mungkin dia membentang orang itu. Terus bullying non-verbal biasanya berupa kekerasan fisik seperti menendang, menampar atau menjambak rambut korban tersebut. Sanksi bullying ini adalah sanksi tersebut meliputi teguran besar dan tertulis sebagai sanksi ringan. Porsi minimal 3 bulan sebagai sanksi sedang hingga mengembalikan peserta didik kepada penyelenggara pendidikan, bahkan hingga dikeluarkan sebagai peserta didik sebagai sanksi yang berat. Mencegah bullying, ada yang tahu cara mencegah bullying salah satunya? Ada yang tahu cara mencegah bullying salah satunya? Ya, Tina. Melawan yang pembuli itu. Boleh? Ada lagi? Dari yang suka ini. Ada lagi? Menghindari tempat ini? Ada yang positif? Boleh. Hal yang bisa kamu lakukan sebagai cara mencegah bullying yang pertama itu adalah tunjukkan prestasi bahwa kalian itu mampu untuk mendapatkan juara dalam belajar. Yang kedua adalah jalani pertemanan dengan banyak orang. Jadi kalian harus banyak berkomunikasi atau berinteraksi kepada orang lain supaya mendapatkan teman untuk bercerita dan tidak merasa kesepian. Yang ketiga adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Jadi kita tuh nggak boleh menyendiri, kita harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita tanpa rasa perlu atau takut. Terus tidak terpancing untuk melawan. Jika mereka membuli, kita diam saja. Terus yang kelima, jadikan bulian sebagai penyemangat untuk sukses. Kalian misalnya ada yang membuli, kalian gak usah melawan, kalian ambil hikmahnya aja. Kalian mungkin dengan melakukan hal positif sebagai kayak belajar dia atau mencari hal-hal yang baru. Habis itu adalah jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. Misalnya kalian di sekolah ada pembulian, jadi kalian bisa melaporkan kepada guru atau teman dengan kalian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatan kita sama-sama bagus banget. Cuma itu ada koreksi sedikit. Tidak terpancing untuk melawan. Itu salah satu cara mencegah bullying. Tidak boleh dibiarkan jadikan. Mari kita langsung melapor kepada pihak yang berkuasa. Misalnya mungkin kalau kamu dibully di sekolah, silakan lapor kepada guru. Jika kamu dibully di masyarakat, kamu bisa lapor kepada perangkat desa kamu. Entah RT, RW, atau bahkan ke kantor desa sekalipun. Kalau tidak dijadikan, silakan lapor kepada polisi. Kalau bully dibiarkan, kamu menjadi sakit secara sedikit, ya, dan bisa jadi luka mungkin lebih banyak lagi. Oke, kalau selanjutnya mari kita lihat yang komik. Silakan Adit, dibacakan dulu komiknya, teman-teman mau tahu. Mana cara memperbuka kita ini? Nampak gak? Gimana ya? Beda-beda. Mau jawab aja nih. Mau jawab aja nih.
Maunya apa? Bilang ibu. Ya. Boleh. Ini kaki. Iya ini Bu. Ya ampun. Jangan ibu. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ini. Saya perwakilan dari kelompok rumah komik. Jadi di sini ada komik kedua bersama Adil Hafri. Ini masih belum terlalu maksimal karena pas saya buat komik ada kendala yaitu file dari film komik ini. Jadi inilah keberadaan hal ini. Oke, sebelumnya saya bacakan nama kamu. Dan begini, hey, lihatlah, lihat anak yang sedang duduk itu, ini jelaskan ya. Terus kata temannya, mengapa kamu berkata begitu? Terus yang berbicara ini menjawab karena dia mempunyai wajah yang jelek. Terus temannya menjawab lagi, mengapa kamu mengatakan seperti itu? Itu sama saja kamu mempunyainya secara verbal. Apakah kamu tahu kenapa saat ini hakim seorang gila dikatakan seperti itu? Ya, si korban bulinya ya seperti insecure itulah pada pihak dari tadi itu. Anda saja mempunyai wajah hati. Jadi kita belajar bahwa dengan ilmu bully bisa membuat korban yang sudah bully menjadi mental down, insecure, overthinking, dan juga tidak berani untuk bersosialisasi. Ya, sekian dari saya. Dari kurang, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung masih ada waktu, maka kita kembali lagi kepada video. Oke, kita masuk ke videonya. Ayo Bu. Kalau dulu aja Pak. Saya. Ayo itu kemarin udah Bu, kita tengok sekilas-sekilas. Ayo Bu. Oke, kita mulai dari kelompoknya Ayu. Saya pengen suara dari Zia ya. Pembeli hewan. Pembeli. Bioskop. Bioskop ya. Oh, ngeri. Mana itu? Nah. Kita lihat lagi deh. Bullying atau penindasan adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memojokkan orang lain yang ada menggunakan morfologi atau kekerasan fisik. Bullying secara fisik, bullying merupakan bullying menendang menendang maksudnya bullying. Bullying secara verbal jenis tindakan yang dilakukan pada bullying yaitu membajukan anak saat kita menjadi jauh. Normal. Bully secara relasional, jenis bully ini merupakan jenis bully berupa pelemahan dan harga diri korban secara sistematis. Depresi yang sudah pada tahap serius mampu membuat seseorang tak lagi memiliki harapan sehingga mudah jatuh dalam. Jika seseorang mengalami depresi dan terbuka, hal tersebut dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Oke, silakan dulu. Oh, Lukman. Gedung.
Ya, satu kata yang mengandung sejuta angka. Mereka yang mulai merasakan kesenangan, kebahagiaan, bahkan kepuasan diri yang tiada tara. Namun bagaimana dengan mereka? Mereka sang korban orang-orang bodoh yang menyakiti satu hati yang awalnya baik-baik saja, menjadi ternoda dengan sejuta luka. Jangan pernah menantikan hati seseorang. Jangan membanding-bandingkan dirimu sendiri jika kamu merasa lebih baik. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Dan apa yang akan terjadi kepada mereka. Stop bullying. Kita semua sama di mata Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desta Sadi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya buat bersama kelompok dengan tema stop bullying. Oke? Saya memakai waktu, saya akan menjelaskan pengertian bullying. Jadi bullying itu adalah segala sesuatu penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang maupun berkelompok yang lebih kuat dalam tujuan agar menyakiti hati orang yang melakukan tersebut. Oke, yang juga tadi itu bullying itu ada verbal dan verbal ya guys. Jadi dampaknya itu banyak sekali teman-teman. Jadi dampak itu yang pastinya mental itu down kayak tidak percaya diri atau merasa diri itu salah atau tidak berguna. Jadi teman-teman kita harus tahu bahwa mental orang lain itu berbeda yang nakal karena ada mental orang itu yang bodo amat kayak misalnya nih dia bodo amat aja dia berpikir positif atas apa orang lain yang disampaikan kepada dia perkataan ataupun perlakuan. Jadi kalau mental orang yang down itu pastinya dia langsung down, dia langsung berpikir gitu kayak dia langsung berpikir bahwa dunia itu kayak apa gitu. Dia ngerasa pokoknya sebenarnya down gitu. Jadi teman-teman sekiranya itu saja, jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kayak dari pelajaran ini kita bisa mencegah diri kita menjadi pelaku bullying ataupun korban bullying ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, saya ingin kalian semua per kelompok silakan ada perwakilan kelompoknya berperan maju. Silakan dijawab pertanyaan berikut untuk meyakinkan saya bahwa kamu benar-benar mengerti apa yang telah kita pelajari tadi. Ya, yang ini perwakilan kelompok aja, kami tulis nama semua orang. Oke, Nama panjang nggak Bu? nama panjang boleh, nama pendek boleh, atau ada inisial aja.
Ya Allah, aku lapar. Kamu lakukan hari ini? Baru ngomong enggak. Iya berarti Ibu, oke. sama juga. Gimana? Hari apa? Bawahnya coba. Yang kamu kan kau negeri. Jadi yang lain-lain juga bisa ya. Oke. Ngaji pengen makan. Itu dia dirimu. Dan bukan bareng-bareng kalau tahu. Dan sejak Tadi kita. iyalah, semua kita jadi keren lagi kan. Ini pada saat kebetulan terkait bagaimana karakter kami, lalu kalian bagaimana menurut kamu? Biasalah, menurut saya, menurut teman saya kata-kata ini gitu. Oke, nanti lo dari itu jadikan posisi biar kalian bisa sholat dulu semua. Aku dulu ya, Bu. Saya harap dari pelajaran hari ini kalian bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, tidak melakukan bullying, tidak menjadi korban bullying, dan di sekolah kita tindakan bullying bisa berkurang. Untuk hari ini cukup sampai di sini.